wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kesenangan dan keindahan bagi seorang yang beriman kepada kitab suci Al-Quran akan melebihi segalanya. Denyut keimanan, kenangan di saat kegembiraan dan penderitaan, sumber realitas ilmiah yang tepat, gaya lirik yang indah, khazanah kebijaksanaan serta namun demikian Sir William Munir tetap memberi pernyataan, yaitu Islam sebagai musuh peradaban, kebebasan, dan kebenaran seperti dunia telah mengakuinya. Tak ada manusia lain yang bersikap toleransi kecuali menebar rasa kebencian dan curiga terhadap Al-Quran sejak abad-abad silam hingga kini, seperti dilakukan oleh para ilmuwan, penginjil, hingga para politikus musiman. Menjelaskan bahwa dulu para ilmuwan Soviet melihat Islam berdasarkan sikap keraguan-raguan ideologi. Pendapat ini dapat memberi isyarat pada pihak lain bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Toby Lester karena semata-mata akademik, suatu keingintahuan seorang wartawan dalam memberi laporan secara jujur. Dalam satu wawancara dengan harian Asr Al-Awsat, ia menolak anggapan akan adanya niat jahat, perasaan marah, perilaku yang salah terhadap umat Islam, dan bahkan bersikeras ingin mencari kebenaran. Tetapi tak bisa dipungkiri bahwa ia telah menguras tenaga dalam mengumpulkan suatu informasi dari kelompok yang anti tradisi dan menyeru perlunya penafsiran ulang terhadap kitab suci. Ia mengutip pendapat Dr. Grant R. Josephson perihal pemulihan kepingan kertas kulit nasab kitab Al-Quran yang terdapat di Sanaa, Yaman. Josephson ini dikelompokkan sebagai ahli tentang sejarah Al-Quran secara keseluruhan. Begitu banyak kaum muslimin beranggapan bahwa Al-Quran merupakan kata-kata Tuhan yang tidak pernah mengalami perubahan. Begitu kata Dr. Quinn. Mereka sengaja mengutip karya naskah yang menunjukkan bahwa dia belum memiliki sejarah dan tidak langsung turun dari langit. Namun hingga sekarang, Al-Quran berada di luar konteks pembicaraan ini. Satu-satunya cara menggempur dinding penghalang ini adalah mengadakan pembuktian bahwa Al-Quran juga memiliki sejarah. Beberapa kepingan kertas kulit yang ada di sana akan dapat membantu upaya ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas sekilas tentang sejarah Islam di masa silam. Yang pertama ada Arab pra-Islam. Di sini Arab pra-Islam ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada kondisi geopolitik, yang kedua Nabi Ibrahim dan Makkah, yang ketiga ada Qusay sebagai penguasa kota Makkah, yang keempat ada Makkah sebuah masyarakat kabilah, yang kelima masa Qusay hingga Nabi Muhammad, dan yang terakhir ada kondisi keagamaan di Jazirah Arab. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari keenam tersebut, yaitu kondisi geopolitik. Lautan Arab dengan persimpangan tiga benua semenanjung Arab menjadi dunia yang paling mudah dikenal di alam ini. Di
dibatasi oleh Laut Merah ke sebelah barat, Teluk Persia ke sebelah timur, Lautan India ke sebelah selatan, Syria dan Mesopotamia ke sebelah utara. Dahulu merupakan tanah yang gersang, tumbuh-tumbuhan di pegunungan Sarawat yang melintasi garis pantai sebelah barat. Meski tidak banyak perairan, beberapa sumber terdapat di bawah tanah yang membuat ketenangan dan sejak dulu berfungsi sebagai urat nadi pemukiman manusia dan kafilah-kafilah. Semenanjung Arabia dihuni sejak hari-hari pertama dalam catatan sejarah. Sebenarnya, penduduk Teluk Persia telah membangun negara kekotaan city-state sebelum abad ketiga sebelum Masehi. Para ilmuwan menganggap wilayah tersebut sebagai tempat kelahiran suku bangsa Semit, meski sebenarnya tak ada kata mufakat di antara mereka. Di dalam karyanya yang berjudul Sejarah Bangsa Arab menyebut, kendati istilah Semit muncul belakangan di kalangan masyarakat Eropa. Hal tersebut biasanya dialamatkan kepada orang-orang Yahudi karena yang terkonfirmasi di Amerika. Sebenarnya lebih tepat ditunjukkan kepada penduduk bangsa Arab yang lebih dari kelompok manusia lain telah mendapat ciri bangsa Semit secara fisik, kehidupan adat istiadat, cara berpikir dan bahasa. Orang-orang Arab masih tetap sama sepanjang pencatatan sejarah. Dan bab selanjutnya yaitu Wahyu dan Nabi Muhammad. Dari sejarah Islam kita akan melihat jejak risalah Nabi Muhammad, sifat dan kaitannya dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah SWT menciptakan umat manusia dengan satu tujuan agar menghambakan diri kepadanya. Meski ia tidak memerlukan seseorang agar menyembah karena tidak akan menambah arti kebesarannya. Dan bab selanjutnya yaitu pengajaran Al-Quran. Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Tak ada bukti bahwa Nabi Muhammad pernah belajar seni menulis dan umumnya orang sepakat bahwa ia buta huruf sepanjang hayat. Sepotong ayat di atas memberi isyarat bukan tentang persoalan buta huruf, melainkan pentingnya pendidikan yang sehat bagi masyarakat di masa mendatang. Nabi Muhammad mencurahkan segala upaya yang mungkin dapat dilakukan dengan pengembangan pendidikan, manfaat serta imbalan para pelajar dan juga sanksi hukum bagi pengakang ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang latar kesejarahan. Ada situasi politik. Jazirah Arab terletak sangat terisolasi baik dari sisi daratan maupun lautan. Nah, kawasan ini tempat Muhammad tampil dengan pekabaran ilahinya pada abad ke-7 perhitungan tahun Masehi. Sebenarnya terletak di pojok kultural yang mematikan. Sejarah dunia yang besar telah jauh meninggalkannya. Perselisihan yang membawa peperangan itu antar suku berlangsung dalam skala besar-besaran di tapas-tapas jazirah tersebut. Dari sudut pandang negara-negara adikuasa, Arabia merupakan kawasan terpencil dan biadab, sekalipun memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah, yang ketika itu didominasi dua imperium raksasa, yaitu Bizantium dan Persia. Upaya kedua imperium adikuasa itu dalam rangka memperoleh kontrol politik atas Jazirah Arabia biasanya dilakukan secara tidak langsung, seperti dengan jalan mendukung penguasa-penguasa kecil di perbatasan kawasan tersebut. Kontrol politik Persia atas sejumlah kota kecil di pesisir timur dan selatan Arabia misalnya diperoleh dengan mendukung kelompok-kelompok politik pro-Persia di daerah-daerah tersebut. Suatu insiden yang terjadi di Mekah sekitar 590 biasanya dikaitkan dengan nama Utsman bin Al-Huwairis dapat dilihat sebagai upaya Bizantium untuk memperoleh kontrol politik atas kota itu dengan jalan membantu orang yang pro-Bizantium ini menjadi penguasanya. Akan tetapi, orang-orang Mekah terlihat tidak berminat menjadi bawahan salah satu adik kuasa dunia lantaran aplikasi politiknya, dan orang dukungan Bizantium itu dipaksa kabur dari kota mereka.
Oke, selanjutnya ada kehidupan di Jazirah Arab. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memiliki keterkaitan yang erat dengan wilayah dunia perniagaan masyarakat perkotaan Arab ketika itu. Tanah air pertama Islam, Makkah merupakan pusat perniagaan yang sangat makmur. Sementara tanah air keduanya yaitu Yathrib dan lebih dikenal atau populer yaitu Madinah adalah oase kaya yang juga merupakan kota niaga sekalipun tidak sebesar Makkah. Meskipun Madinah memiliki peran sentral yang amat vital dalam evolusi eksternal misi kenabian Nabi Muhammad SAW, namun wilayah komersial Makkah lah yang tampaknya paling mendominasi ungkapan-ungkapan Al-Quran. Supremasi kaum Quraisy di dunia perniagaan dalam kenyataannya memiliki fondasi religius. Mereka berdiam di dalam suatu kawasan yang dipandang suci seluruh suku Arab. Suku-suku ini bahkan rela merenggang nyawa mempertahankan gagasan tentang kesucian Makkah. Lebih jauh, mereka juga merupakan penjaga Ka'bah dengan batu hitam atau yang bisa disebut dengan Hajar Aswad, beserta segala berhala di dalamnya yang merupakan tempat suci yang diziarahi orang dari berbagai penjuru Arabia Barat. Jadi, Ka'bah jelas merupakan tempat suci yang memiliki posisi sentral dari suku-suku Arabia Barat. Lalu, hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi aktivitas niaga yang dijalankan oleh orang-orang Makkah. Meskipun ada individu-individu tertentu dari kalangan pemeluk agama Yahudi dan Kristen di Arabia yang telah menerima ajaran-ajaran agama mereka secara sistematis. Belakangan sebagiannya menyatakan keimanan kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan sebagian lagi tidak. Kebanyakan orang Arab yang mengikuti kedua tradisi keagamaan Semit ini memiliki pengetahuan yang kacau-kacau tentang agamanya. Dan dalam kasus-kasus tertentu, kedua tradisi keagamaan tersebut telah diadaptasikan dengan lingkungan kultural mereka. Tiga tempat dalam Al-Quran disebutkan pemeluk agama lainnya, yakni Sabi'un bersama-sama ahli kitab. Nama ini biasanya dikaitkan dengan pengikut dua sekte keagamaan yang terpisah. Yang pertama ada orang Mandean atau Sumba yang mempraktekkan ritus baptis di Mesopotamia, dan yang kedua orang Sabean di Haran yang merupakan sekte pagan penyembah bintang. Tidak jelas sekte manakah yang dimaksudkan dalam Al-Quran dengan istilah Sabi'un. Para ahli berbeda pendapat tentang hal ini, tetapi keberadaan kedua pengikut sekte tersebut di sekitaran Makkah serta Madinah tidak dapat ditelusuri jejaknya. Dalam rujukan terakhir Al-Quran juga disebutkan pengikut agama Majusiyah, yakni orang-orang Majus. Bagian Al-Quran ini merupakan rujukan satu-satunya kepada Majus. Pengikut agama Majusiyah terdapat di Yaman, Oman, Bahrain, dan Persianya sendiri, tempat asal agama tersebut. Pada masa penyebar luasan Islam yang belakangan ini, baik orang-orang Sabi'un maupun Majus diperlakukan sebagai ahli kitab. Selanjutnya ada kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah sekitar 570-an di tengah-tengah keluarga Banu Hashim dari suku Quraisy. Pamannya ketika itu di tengah surut. Ayahnya bernama Abdullah, adalah seorang pedagang, sebagaimana profesi rata-rata orang Quraisy, yang meninggal ketika ia masih berada dalam kandungan ibunya yang bernama Aminah. Ketika berusia sekitar 6 tahun, ibunya menyusul kepergian ayahnya, dan Nabi Muhammad lalu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, yang juga dikenal ketika ia berusia sekitar 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, pemimpin Banu Hashim yang relatif miskin tetapi terhormat. Usia 20-an, ia menjalankan misi dagang Khadijah. Wafat 619, seorang janda kaya Makkah Hasyiriyah, suatu pengalaman yang pernah dijalani masa kecilnya bersama pamannya Abu Muthalib. Khadijah yang kagum akan kejujuran Nabi Muhammad kemudian meminangnya sebagai suami. Ketika itu, Nabi Muhammad berusia sekitar 25 tahun dan Khadijah sekitar 40 tahun. Selama 15 tahun berikutnya, Nabi Muhammad terlihat melanjutkan perniagaan dengan
modal bersama dan tidak menikah hingga wafatnya Khadijah ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 50 tahun. Tahap selanjutnya, kehidupan Nabi Muhammad dimulai ketika ia berusia sekitar 40 tahun. Sebagaimana diketahui dari laporan-laporan sezaman, beberapa waktu setelah menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad secara teratur pergi ke Gua Hiro yang terletak tidak jauh di sebelah utara kota Mekah. Keluhuran budi pekerti telah mendorongnya melakukan tahanus, bisa diartikan sebagai tabarrur, melakukan perbuatan bajik, dengan memberi makan fakir miskin, atau ta'abbud, beribadah, atau keduanya yakni tabarrur dan ta'abbud, ke gua itu untuk beberapa hari dan juga terkadang beberapa minggu. Bab yang kedua yaitu asal-usul Al-Quran, derivasi dan sinonim. Kitab suci kaum muslimin yang berisi kumpulan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun secara populer dirujuk dengan nama Al-Quran. Sebagian besar sarjana muslim memandang nama tersebut secara sederhana merupakan kata benda bentukan masdar dari kata kerja fi'il, yaitu qara'a yang artinya membaca. Namun demikian, Al-Quran bermakna bacaan atau yang dibaca. Oke, langsung saja kita beralih materi tentang sumber-sumber Al-Quran. Kaum muslimin pada umumnya meyakini bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah, dan Al-Quran sendiri seperti ditunjukkan di atas juga mengkonfirmasinya. Keyakinan tentang sumber ilahi wahyu-wahyu yang diterima Nabi Muhammad merupakan keyakinan standar dalam sistem teologi Islam. Tanpa keyakinan semacam itu, tidak seorang pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai muslim, bahkan dalam suatu pengertian nominal. Pengakuan Nabi Muhammad bahwa ia merupakan penerima wahyu dari Tuhan semesta alam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia mendapatkan pantangan keras dari orang Arab yang sesaman dengannya. Al-Quran sendiri tidak menyembunyikan adanya oposisi yang serius terhadap Nabi, tetapi justru merekam rentetan peristiwa tersebut tanpa memutarbalikkan pandangan-pandangan negatif dari oposan kontemporer Nabi mengenai asal-usul genetik atau sumber wahyu yang diterimanya, termasuk ejekan dan celaan musuh-musuh Nabi baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bab 3, yaitu kronologi pewahyuan Al-Quran. Di sini ada beberapa kronologi. Yang pertama ada problema kronologi Al-Quran, kronologi Al-Quran kesarjanaan Islam, kronologi Al-Quran kesarjanaan Barat, dan kronologi Al-Quran sebuah karya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.